Hai Sheryl, Hello, aku Doi dari Phoenix how are lagi balik. you? I'm good, sehat. Kita Cool. ngobrol-ngobrol boleh ya? Ngomongin tentang album dulu deh. Kalau misalnya gue dapet contekan ini Janavin, beberapa singlenya udah masuk di radio. Tapi yang bikin gue penasaran adalah kalau kita browsing, gue cari tahu info Janavin ini adalah gitar kesayangan lo. Bener ya? Betul. Yes. Apa yang bikin lo akhirnya membuat album dengan terinspirasi dari gitar kesayangan lo? Aku merasa 12 tahun yang lalu, waktu aku terjun ke dunia entertainment, gitar itu yang menemani perjalanan aku dalam bermusik. Dia yang menemani aku untuk bikin lagu pertama aku. Dia juga gitar pertama yang aku beli sendiri. Dia gitar pertama yang menyaksikan panggung pertama aku awal-awal gitu. Dan aku ngerasa 12 tahun yang lalu aku punya semangat yang semangat yang baru lah gitu dalam hidup gitu kan. Maksudnya masih sekolah, habis itu juga aku nggak berpikir terlalu panjang tentang karir aku nih pengen jadi musisi banget atau mau jadi entertainer atau apa gitu kan. But then when seiring working for money, I only started di dunia entertainment ini mementingkan kayak income aku bagaimana dan lain sebagainya gitu loh. Tapi ketika aku menggarap album Janavin ini di tahun 2020, ya kita semua lagi di masa yang sulit nggak sih Pak? Ya kan, maksudnya semua orang juga memikirkan hal itu gitu, dari eksistensi mereka, bagaimana pekerjaan mereka, how do they make a living for their family atau buat bersosialisasi gitu kan. Tapi aku di sini tahun 2020 aku ngerasa aku ada sesuatu yang kayak that woke me up. Ada sebuah wake up call di mana aku akhirnya bisa berkesimpulan bahwa aku tidak berkarya untuk itu gitu loh. Aku berkarya untuk dengan alasan yang sama seperti 12 tahun yang lalu gitu. Waktu aku baru dapat gitar aku. And aku ngerasa jauh lebih pede, lebih yakin sama diri aku sendiri. Dan akhirnya membuat karya-karya yang jauh lebih nyaman untuk aku di tahun 2020 gitu. That makes me happy. I was working because I was passionate about it gitu. Oke, tapi kalau ngomongin nyaman, lo pernah ngerasa nggak? Karena dari beberapa karya atau single yang lo rilis adalah beberapa kali sibuk dengan hosting cukup lama, terus main film, sampai kayak sorry to say, beberapa mungkin kayak Sheryl adalah apa dari beberapa kerjaan lo selain nyanyi ada hosting yang cukup lama, presenter ya, bawain acara musik, terus lo ke film, sampai pada akhirnya beberapa temen ketika gue puterin lagu Sheryl yang hostnya acara ini ya, Sheryl yang kemarin main film. Lo ngerasa nggak karir musik lo agak sedikit keambil oleh pekerjaan lo yang lain? Banget. Okay. Tapi itu bukan aku mesti jelasin nggak sih? Boleh jelasin aja. Oh ya, oke. Iya. Tapi itu bukan suatu hal yang negatif juga ya buat aku sih. Emang aku juga dari kecil hobi aku tuh nggak pernah cuma satu. Okay. Kegiatan aku tuh nggak cuma satu gitu. Aku punya banyak banget hobi dan juga kegiatan yang suka aku jalanin gitu. Jadi emang komunitas yang aku bangun buat diri aku sendiri tuh tidak terpatok sama satu hal doang gitu. Dan menurut aku nggak masalah sih orang mau pikir aku itu host, orang mau pikir aku itu di film gitu. Cuman memang aku ngambilnya simple. Dan aku cuma berpikir 12 tahun ke belakang aku dikasih ranah yang lain di luar dari dunia musik. Itu gak pernah jauh-jauh juga dari gitar aku. Bener. Jadi pun aku di hosting, orang akan tetap ingat sama gitar. Ketika aku main film, ada juga gitar gitu. Atau itu ada soundtrack aku mungkin gitu ya. Atau lagu gitu. Jadi, I don't care. Yang penting semuanya kayak masih berhubungan, terus masih jalan. Tapi seperti lo bilang tadi lah, semua ditemani sama gitar kesayangan lo, yang akhirnya lo ekspresikan di 12 tahun berkarya. Tapi seharusnya, mungkin lo punya lebih dari 3 album. Seharusnya, bukan penyesalan gitu, cuman akhirnya disinilah gue ngerasa di album ini
kayak ini sih Sheryl banget ya, dari beberapa genre yang udah kerilis ke radio, dan buat gue ini Sheryl banget. Lo ngerasa nggak di sini lo kayak semua power lo keluarin untuk album ini? Gue sih pertama mau bilang terima kasih banget sih kalau misalkan kakak ngerasa kayak gitu, aku sih thank you. Well, that's kind of the mission juga gitu, biar ada orang yang merasa ada perbedaannya gitu. Tapi itu bukan yang prioritasnya. Bagi aku sekarang gak mungkin selama 12 tahun berkarya kurang mementingkan prioritas aku sebagai musisi juga gitu. So it's not because of my label, atau ini bukan karena label aku, bukan karena pekerjaan aku yang lain. Emang dari akunya aja yang belum cukup yakin dengan karya-karya aku selama beberapa tahun untuk benar-benar menyatakan kayak ini album gue gitu. This is what I want to make gitu. Dan akhirnya setelah aku merilis atau dalam proses pembuatan album ini pertama kali gitu aku yang membuat deadline buat diri aku sendiri. Okay. Dan aku akhirnya yang kayak oh gini ya ternyata bikin album, ternyata aku cuma merumitkan di kepala aku doang gitu. Selama ini kayak gitu ya. Iya sih. Because I'm very detail oriented kan, kayak aku tuh tidak bisa menjalankan sesuatu kalau misalkan aku juga belum yakin gitu. Dan banyak sekali pihak kan yang terlibat juga, of course gitu, it's a teamwork. Ada label aku, ada juga banyak divisi dalam label aku, ada fanbase aku yang mungkin punya ekspektasi sendiri terhadap lagu-lagu yang aku keluarkan. Tapi itu tuh aku terlalu biarin semua masukan masuk, sampai akunya sendiri udah lupa gitu sama tujuan aku apa, atau aku mau bikin lagunya kayak apa. Ya. Dan pandemi ketika harus bekerja keras untuk menciptakan itu semua, menjadi sadar kayak lo yang harus putusin apa yang lo mau, nggak bisa lo terus-terusan muasin orang lain gitu. Lo nya udah puas belum gitu, lo nya udah happy belum. Iya. Gue ngerasa, gue nonton dari channel YouTube lo behind the scene, terus prosesnya, lihat di Instagram, perjalanan itu gue rasa itu bisa menjadi sebuah cerita bahwa lo emang akhirnya merubah sudut pandang kali gue rasa ketika lo harus bekerja dengan teamwork. Nah, orang-orang atau tim-tim yang masuk di sini pun beberapa gue kaget sih, karena misalkan ada nama Mas Andre, Petra dan yang lainnya ikut ada di belakang itu menjadi bagian dari ide lo atau dari manajemen atau seperti apa? Gue juga seneng banget karena lo notice itu, karena memang Andre Harihandoyo sama Petra itu adalah dua mentor aku lah gitu dalam bermusik. Mereka adalah produser-produser yang gini, kita kan nggak bisa keluar dari stigma kayak gue cewek, ya kan, di dalam industri ini. Main gitar nggak sejago mereka, masih belajar. Produksi musik pun gitu loh. Mereka sangat mereka pionirnya lah gitu loh buat era milenial menurut aku, buat aku. Jadi mendapatkan kepercayaan mereka di awal itu buat aku sebuah blessing banget. Jadi bekerja sama dengan orang-orang hebat itu ya, itu blessing. Cuma punya satu. Kepercayaan aja buat aku kalau misalkan aku bisa melakukan sesuatu yang bahagia buat aku. Karena aku tuh apapun yang aku menjadi keluh aku di dalam industri ini, mereka mungkin orang pertama yang tahu tentang itu. Selalu gitu selama 6-8 tahun aku kenal sama mereka, mereka salah satu orang yang pertama. Dan di sini mereka bisa terlibat tuh kayak aku ngerasa kan 12 tahun aku akhirnya bikin album yang benar-benar aku, terus mereka jadi saksi dan dalam prosesnya juga. Jadi aku grateful sih mereka tetap percaya sama aku setelah pertemanan yang sangat lama. Iya. Terus di samping itu orang-orang hebat yang tadi ada juga yang lo rilis, ada Pick Up Your Phone barengan sama Randy Pandugo, terus ada sama Pamungkas. Itu juga menurut gue orang-orang yang gue pernah interview Randy itu seru banget ngomongin musik tuh, gila sih, gokil parah. Kalau Pamungkas belum pernah karena waktu itu mau event di Bali cuman keburu COVID. Gimana Sheryl ketemu lo, circle lo kayaknya orang-orang hebat gitu loh maksud gue. Dan lo akhirnya ketemu Randy dan Pamungkas, gimana? Emang target lo mereka atau ada apa gitu? Aku sih di luar dari itu semua sih,
aku selalu merasa aku beruntung. Iya. Circle lo bener sih kalau kata gue. Jadi ketemu sama orang-orang hebat, ketemu sama mereka yang punya mungkin kualitas musik luar biasa. Kenapa? Gue bilang circle lo hebat, terus lo bilang orang beruntung juga, dan gue setuju. Iya, dan aku ngerasa kalau aku itu kayak kita semua kan punya frekuensi ya, kita punya energi masing-masing gitu. Aku percaya sama itu, kayak gitu. Dan aku cuma sadar ya kalau misalkan lo udah pernah ngobrol sama Andre, Petra, Randy gitu kan, apa sih yang sebenarnya menjadi kayak ikatan buat mereka semua? They're into folk blues songwriting process, dan salah satunya John Mayer, and I am a big fan of John Mayer, and I feel like we all can resonate to that story. We all can resonate to Mayer and his taste and his songwriting. Dan kalau kita udah dengerin John Mayer banget, itu pasti berantetnya tuh selera musiknya tuh itu lagi gitu loh, artis-artisnya itu lagi gitu. Dan aku ngerasa kayak we just vibe. Apalagi kayak Pamungkas juga kan, he's also a huge Mayer fan. Dia sangat menggunakan referensi John Mayer di dalam lagu-lagunya. Dan juga siapa? Nayaka. Bagaimana dengan Nayaka? Kind of like frekuensi yang mirip-mirip gitu loh. Jadi pas ngobrolin nggak terlalu jauh. Karena I admire them and they admire the people I admire too. Gitu. Ya, jadi kebayang sih bagaimana akhirnya project ini terwujud, terus bagaimana lo komunikasi sama mereka. Gue rasa tidak ada kesusahan yang sangat luar biasa. Cuman kalau gue lihat dan pernah interview lo, setiap karya lo termasuk orang yang perfeksionis. Ya, dalam penggarapan album ini, hal yang paling lo rasa memakan waktu cukup banyak selain ada perasaan mungkin ego dari sendiri apa? Yang paling memakan waktu tuh minta approval sih, agak lama sih. Approvalnya tuh dalam arti gini, kayak banyak banget yang semestinya dikomunikasikan, dalam arti kayak secara legal matters, habis itu juga arrange photo shoot, and then also recording time dan lain sebagainya. And aku sangat involved di dalam proses itu. Maksudnya aku dalam penggarapan album ini, aku tidak ada manajer pada saat itu yang membantu aku untuk mengkomunikasikan dengan kolaborator ya. Bahkan sampai ke vocal director juga, kayak aku tidak punya manajer. Jadi semua dikerjain sendiri, semua dilakukan sendiri. Merasa kayak ada keterbatasan karena banyak hal yang ternyata aku belum tahu gitu loh dalam eksekusi, dan itu sangat time consuming, energy, sampai I must say Genevieve actually made me really stressed. But it's out. Oke. Tapi akhirnya Genevieve keluar, responnya dari fans. Aku lihat di hampir semua komen YouTube channel, baik yang kamu bikin di channel YouTube-mu yang akustik sama di rilisan label, itu dapat apresiasi yang bagus. Jadi komen-komennya mereka suka, aku suka Cheryl seperti ini, wanita keren, hebat bermusik, karya-karyanya mengagetkan karena lo muncul dengan konsep seperti ini. Yang bikin gue penasaran, kenapa lo memutuskan untuk bikin sesuatu yang berbeda di channel YouTube video klip dan juga di channel YouTube lo. Channel YouTube kan akustik, gitar, ya kan? Itu ada alasan sendiri lo bikin kayak gitu nggak sih? Jujur aja, it was very, very random. Okay. Karena aku ngerasa nggak ini sih, nggak ada time kayak di dalam setelah Genevieve rilis, aku ngerasa ya kayak oke, gue harus restart otak gue sih, gue harus refresh banget, nggak bisa aku terpatok sama kayak sebuah stigma kalau udah ditulis gini harus begini dan lain sebagainya. Jadi aku berusaha sekali untuk menjadi orang yang lebih fleksibel. Dan aku random aja gitu, cuman yang kayak Mas Ren boleh nggak bawa gitar gitu kan, buat apa share gitu kan.
iya pertama mau bikin akustik video kayaknya lucu deh gitu kan, oh ya boleh gitu. Dan orang-orang yang diajak kolaborasi mereka sangat mudah untuk berbincang seperti itu, untuk punya planning kayak gitu, jadi it was no trouble at all. Kalau misalkan dirilis di Musika ya karena ya secara master itu milik Musika, so I can't complain, ya udahlah. Ya karena gue pikir adalah sebenarnya ya masa iya seorang Sheryl nggak tahu audio misalkan vokalnya harus kedengaran bagus atau apa, tapi gue rasa itu adalah live-nya atau kayak beneran gue kayak orang main gitar ya santai aja gue lihat, makanya gue tertarik di situ. Gue tanya kenapa ya dibikin konsep seperti ini, padahal kalau misalnya lo bikin versi yang bagus banget nggak ada noise sama sekali, gue rasa tuh bisa gitu. Makanya gue penasaran kenapa dibikin seperti ini. Oke. Nah terakhir kalau Janavin lo sudah bikin albumnya, gue penasaran juga ada nggak target berikutnya kira-kira kayak Menavin atau juga kesayangan lo yang lain Clyde itu dibikin untuk album lagi kah atau apa, kira-kira ada atau enggak? Gue penasaran nih, jangan-jangan setelah Janavin lo sudah mempersiapkan sampai sejauh itu. Jujur tadi kayak aku keputus setelah Menavin. Oke, ada nggak kira-kira setelah Janavin lo kan masih punya Menavin dan juga Clyde. Yeah. Apakah itu akan menjadi teaser next lo ada sesuatu dengan dua itu? Oke. I feel like, well dari aku pribadi sih kayak aku sempat pikir yang kayak apakah semua album aku ke depannya sekarang, because now I'm an independent artist, Pak. Oke. This year aku membuat label aku sendiri dan juga manajemen aku sendiri, dan di tahun depan insya Allah dapat merilis album yang self-titled lagi. Oke. Tapi kalau aku pikirin dari sekarang nih dan aku langsung kayak pasti kayak gini, gila aku aja nggak dapat satu album ini dalam waktu 1 bulan gitu loh. Dan itu banyak banget perubahan dalam thinking proses aku ya gitu. Jadi kalau aku patokin dari sekarang kayaknya aku bisa udah terlalu gila dan kayak perubahannya terlalu banyak, jadi aku nggak mungkin stres tim aku juga karena mereka sudah aku tuangkan. Benar. Jadi kita tinggal nunggu waktu aja sebenarnya nanti rilisnya akan seperti apa. Hopefully maybe. Tapi pastinya akan ada album keempat, album kelima. Harus dong, harus. Itu yang kita tunggu. Yeah. Karena kalau misalkan ini bisa masuk album of the week di Phoenix Radio Bali, seru banget pastinya. Terus dan ditungguin next project. Thank you. Jangan pernah berhenti berkarya karena gue rasa lo layak untuk berkarya dan layak untuk diapresiasi. Ya. Amin. Jadi thank you so much. Hari ini udah it's always a thrill to talk to you. Thank you so much. Thank you, Sheryl. Yeah. Thank you. Take care.